Bicara tentang suksesi atau di dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sere, ya, ini sama juga dengan suksesi yang sering kita dengar di dalam kehidupan keseharian kita. Suksesi yang mengarah kepada pergantian. Di dalam dunia perpolitikan, suksesi itu lebih kepada pengganti jabatan-jabatan publik. Nah, di hutan yang dikatakan suksesi adalah proses pergantian juga. Proses pergantian generasi hutan yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian tertentu. Diakibatkan oleh kejadian tertentu ini bisa disebabkan karena bencana alam, bisa disebabkan oleh perbuatan manusia. Kita lihat pengertiannya, misalnya suksesi merupakan proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus yang ditandai oleh perubahan vegetasi, perubahan kondisi tanah, dan perubahan iklim. Ini yang diberi pengertian oleh Spruce 1964. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya proses perubahan di komunitas hutan sendiri tidak pernah berhenti. Jadi terjadi terus-menerus yang bisa mengakibatkan perubahan vegetasi, perubahan tanah, dan perubahan iklim. Kita lihat pada gambar di bawah ini. Ini ada dua gambar yang menunjukkan proses suksesi. Nah, ini kita lihat pada proses awal suksesi yang terjadi dari proses suksesi primer. Suksesi primer itu adalah suksesi yang dimulai dari kondisi bentang lahan tanpa ada tumbuhan apapun. Misalnya saja daerah pertambangan yang telah digunakan, kemudian lahan tersebut tidak ada tumbuhan sama sekali, sehingga tanah itu adalah tanah yang gersang. Kemudian mulai ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan kecil, oleh tumbuh-tumbuhan kecil yang menjadi tumbuhan pertama muncul di lokasi yang tanpa ada tumbuhan yang lain. Nah, tumbuhan yang pertama muncul ini tentu dari ukuran yang kecil-kecil, dari tumbuhan lumut, dari tumbuhan rumput, ya, dari ukuran-ukuran yang kecil. Nah, tumbuhan yang pertama sekali muncul ini disebut dengan pionir, tumbuhan pionir, atau tumbuhan perintis. Tumbuhan perintis. Kalau di TNI itu atau di Polri ada pasukan yang disebut dengan pasukan perintis. Artinya wilayah itu sebelumnya tidak ada yang menguasai, kemudian mereka masuk ke sana, maka mereka itu adalah pasukan perintis. Nah, kalau tumbuhan yang pertama sekali muncul setelah proses suksesi, tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang lain, ini disebut dengan tumbuhan perintis. Nah, kondisi daerah yang gersang ini adalah miskin hara. Ya, sangat miskin hara sehingga sulit tumbuh tumbuh-tumbuhan yang berukuran besar. Maka tumbuh-tumbuhan yang hidup di sini adalah tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan bahan makanan yang sedikit, tapi tahan terhadap kondisi air yang terbatas, panas yang berlebihan. Nah, itulah yang disebut dengan tumbuhan perintis. Tumbuhan yang bisa hidup dengan kondisi yang sangat kritis. Kemudian setelah tumbuhan perintis ini tumbuh, umumnya dia adalah tumbuhan yang berusia pendek sehingga akan mati. Nah, pada saat proses mati itu tumbuh-tumbuhan baru muncul, artinya rumput-rumput baru atau tumbuhan pionir yang lain juga muncul. Kemudian setelah ada generasi yang mati, tentu akan menghasilkan biomasa berupa zat hara. Mereka akan mendaur mikroorganisme yang ada di sini akan mendaur tumbuh-tumbuhan yang mati tersebut sehingga mengembalikan
senyawa-senyawa organik menjadi senyawa-senyawa anorganik yang akan memperkaya tanah yang ada di sini. Nah, dengan demikian, tumbuh-tumbuhan yang berukuran besar sudah bisa tumbuh karena sudah mulai tersedia zat hara yang memadai. Kemudian kondisi panas juga sudah sedikit berkurang. Nah, sehingga tumbuh-tumbuhan yang berukuran besar itu sudah mulai tumbuh di sini. Kecukupan terhadap bahan hara itu sudah terpenuhi. Terus sampai ke sini, nah kita lihat kalau pada garis ini kira-kira masa 50 tahun. 50 tahun itu belum muncul tumbuh-tumbuhan yang besar. Masih hanya semak belukar saja. Ya, masih semak belukar. Jadi proses suksesi itu berlangsung membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kembali dari generasi yang berpohon, hilang, kemudian muncul menjadi generasi yang berpohon lagi membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kita lihat setelah 50 tahun ini, tentu sudah banyak tumbuh-tumbuhan perintis dan tumbuhan semak belukar yang bisa tumbuh. Kemudian mereka usianya tidak terlalu panjang, ada yang mati, ada yang patah rantingnya. Kemudian materi itu jatuh ke tanah, dirombak oleh mikroba tanah dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang bisa berfungsi sebagai unsur hara yang memperkaya tanah, kemudian menyediakan nutrisi bagi tumbuh-tumbuhan yang berukuran besar untuk tumbuh. Nah, ini sudah ada semak belukar, tentu nutrisinya semakin baik, kondisi iklimnya semakin mendukung. Kalau tadi di sini sangat panas, kemudian di sini sudah agak berkurang panasnya. Kemudian di sini sudah mulai muncul pepohonan yang lebih besar. Ya, sudah muncul pepohonan yang lebih besar. Nah, kemudian kita lihat ini didominasi oleh tumbuhan satu jenis saja. Ya, masih tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah yang gersang. Contohnya di sini adalah alder. Mungkin di tempat kita pinus, ya. Pinus itu termasuk jenis yang bisa tumbuh di daerah yang gersang. Tetapi di sini kita lihat pinus itu baru bisa tumbuh di daerah yang mengalami suksesi itu setelah 100 tahun. Setelah 100 tahun baru tersedia kondisi yang sesuai untuk tumbuhnya pinus. Nah, kita lihat kondisi komunitas sudah mulai terbentuk. Ada pepohonan yang beberapa jenis sudah mulai muncul. Kemudian untuk bisa kembali kondisi hutan yang memiliki keanekaragaman yang bagus itu membutuhkan waktu 150 sampai 200 tahun. Jadi begitu lama dia. Nah, kita lihat dari gambar di bawah apa yang terjadi. Ini adalah konsentrasi nitrogen dalam satuan meter persegi, ya, dalam satuan meter persegi, gram per meter persegi. Jadi jumlahnya itu nitrogen. Ini kita lihat bahwa tumbuhan-tumbuhan alder ini memfiksasi tanah sehingga menyebabkan kondisi tanah semakin baik. Nah, kalau di kita mungkin tumbuh-tumbuhan legum, ya, tumbuh-tumbuhan legum, tumbuh-tumbuhan pete itu atau kacang-kacangan mampu memfiksasi nitrogen melalui akarnya yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium. Sehingga setelah tumbuh-tumbuhan yang mampu memfiksasi nitrogen itu tumbuh, kalau di sini alder, baru kemudian tanah ini kaya akan nitrogen. Ya, kaya akan nitrogen. Nah, kita lihat jumlahnya itu baru meningkat tajam setelah 100 tahun. Nah, ini menandakan bahwa tingkat kesuburan tanah baru kembali itu setelah 100 tahun terjadi suksesi. Nah, ini di daerah subtropis. Mungkin di daerah tropis akan berbeda lagi. Nah, ini kita lihat dua kondisi nitrogen pada tanah mineral dan pada lantai hutan. Ya, pada lantai hutan itu semakin tinggi pada masa suksesi 150 tahun. Baru mencapai jumlahnya 300 gram per meter persegi.
Tapi kemudian kita lihat ini jumlahnya menurun lagi disebabkan karena penggunanya banyak. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang sudah bisa tumbuh pada kondisi unsur hara tinggi sehingga kemudian menyebabkan unsur hara itu berkurang lagi karena dipakai oleh tumbuh-tumbuhan yang ada. Nah, kita bayangkan kalau di Indonesia terjadi proses eh, pembalakan liar, penggundulan hutan. Untuk bisa kembali menjadi hutan dalam kondisi bagus itu membutuhkan waktu bisa mencapai ratusan tahun. Ya, tidak mudah untuk mengembalikan kondisi dari eh, komunitas klimaks mengalami perubahan suksesi primer, kemudian untuk kembali lagi itu sangat susah. Bahkan kadang-kadang tidak terwujud untuk menjadi hutan seperti sedia kala kembali. Ya, sehingga proses suksesi ini juga tidak serta-merta dia akan kembali ke kondisi semula. Bisa saja terjadi perubahan kondisi secara permanen. Kita lihat lagi. Oosting 1956 menyatakan bahwa suksesi terjadi karena habitat masyarakat tumbuhan mengalami modifikasi oleh kekuatan alam dan aktivitas organisme berupa perubahan tanah, air, bahan kimia, dan lainnya. Jadi bencana alam bisa menyebabkan terjadinya suksesi. Misalnya kita lihat di daerah kita yang sudah mengalami tsunami, nah, pada saat itu tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tinggal, ya, sehingga kemudian itu terjadi suksesi primer. Kemudian juga bisa kita lihat di daerah-daerah yang mengalami longsor, ya, mengalami longsor. Pada tanah yang mengalami longsor itu tumbuhannya musnah semua, hilang semua. Nah, itu juga dikatakan dengan suksesi primer. Tetapi kalau proses terjadinya longsor itu tidak menyeluruh, maka itu bisa digolongkan sebagai suksesi sekunder atau suksesi sebagian. Likuifaksi misalnya yang terjadi beberapa waktu lalu pada saat terjadi gempa. Ya, likuifaksi itu pun bisa menyebabkan terjadinya perubahan suksesi primer. Nah, kemudian aktivitas organisme, terutama organismenya adalah manusia. Manusia bisa mengubah bentang alam. Ini kita lihat beberapa waktu lagi akan ya dimunculkan wacana eh, pemindahan ibu kota Indonesia ke daerah baru tentu akan merubah hutan menjadi bentang alam yang berbeda. Dan itu penyebabnya adalah organisme. Kemudian kita lihat lagi, suksesi itu adalah perubahan masyarakat tumbuhan yang dimulai dari tingkat pionir atau tumbuhan sederhana sampai pada tumbuhan klimaks, yaitu tumbuhan yang pertumbuhannya maksimal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, setelah 200 tahun kira-kira baru dia mampu mencapai tahap klimaks. Bahkan yang lebih tragisnya adalah tidak bisa kembali lagi ke kondisi hutan klimaks. Nah, tumbuhan pionir punya peran yang sangat luar biasa di dalam memperbaiki kondisi habitat. Tumbuh dengan kondisi susah payah tanpa ada sumber nutrisi yang memadai, kemudian berjasa memberikan sumbangan nutrisi kepada lingkungan sekitar yang menyebabkan tumbuhan jenis baru itu bisa tumbuh. Jadi kemudian dia malah menjadi terkesampingkan di komunitasnya. Tumbuhan-tumbuhan pionir itu mulai berkurang karena munculnya tumbuh-tumbuhan lain yang berukuran lebih besar yang sebelumnya difasilitasi oleh tumbuhan pionir itu sehingga bisa tumbuh. Nah, keadaan ini berlangsung terus-menerus hingga kalau memungkinkan mencapai tahap klimaks. Ya, ini sangat bagus suatu ekosistem kalau mampu mencapai tahap klimaks. Tahap klimaks ini adalah tahap kondisi ukuran tumbuhan itu seolah-olah sama besarnya dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan.